Berarti Fit, 5 orangan ya yang udah gabung. Kita mulai buka dulu sambil menunggu ibu-ibu lain yang masih ada kesibukan. Nah, langsung Zoom hari ini kita mulai di sesi digital marketing yang bakal dibuka langsung sama Bapak Reza selaku owner Virus Shop. Silakan Bapak Reza. Iya, terima kasih Mbak April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, teman-teman agen. Ini di tengah kesibukan kita, sore hari ini kita mulai Zoom digital marketing yang di ruang belajar yang kemarin kita sudah komitmen akan pelajari. Jadi nanti bertahap. Kalau nggak salah hari pertama, hari kedua Mbak April ya kebagiannya ya. Nanti jadi di materi yang pertama ini digital marketing bertahap selama 6 hari kalau nggak salah. Nanti Mbak April akan kita akan belajar bersama gitu. Ini nanti yang menyampaikan materi adalah tim kami gitu ya. Jadi yang kita ajarkan di ruang belajar ini adalah yang kita sudah lakukan. Adapun yang memang kita belum lakukan, tapi orang lain lakukan gitu. Maksudnya tim yang di luar dari sini yang lakukan, nanti akan disampaikan juga gitu. Jadi yang kita sampaikan di digital marketing kali ini adalah memang benar-benar yang kita sudah lakukan dan sampai saat ini masih dipakai. Jadi saya harap teman-teman bisa pakai caranya benar-benar. Kalau memang teman-teman nggak bisa memakai caranya, nanti adminnya bisa didelegasikan untuk mengerjakan apa yang kita sampaikan pada 1 pekan ini gitu. Jadi keberhasilan atau tidak keberhasilannya ini ditentukan oleh praktek teman-teman sendiri pada sesi setelah dari materi-materi ini gitu. Karena sebanyak apapun yang kita pelajari, kalau memang tidak dipraktekkan sama teman-teman, nanti itu akan percuma dan tidak terpakai gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dengan membaca bismillah, saya buka acara eh, diskusi ruang belajar Firesoft dengan materi digital marketing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Mbak April untuk memulai materinya. Oke, terima kasih Bapak Reza. Nah, sebelum mulai nih, aku mau ngasih tahu lagi kalau di selama ruang belajar ini sampai akhir tahun nanti kita ada challenge time buat 3 orang perutin yang mengikuti Zoom ruang belajar Agen Fire Shop bakal dapat hadiah Gold Mini ya. Sesuai di flyer, yang pertama ada Gold Mini 0,25 gram dan juga juara 2 dan 3 ada Gold Mini 0,1 gram. Jadi kesempatan ini benar-benar jangan sampai dilewatin ya teman-teman semua. Selain dapat ilmu juga nantinya bakal dapat hadiah di ujung akhir tahun nanti. Nah, lanjut jadi di minggu ini kita fokus ke digital marketing. Untuk hari ini kita mulai di Instagram dan juga Facebook marketing. Selanjutnya di hari Rabu kita ada WhatsApp dan Telegram. Di hari Kamis kita ada YouTube, TikTok, dan Reels. Dan hari Jumat ditutup dengan iklan ads dan website. Jadi buat semuanya tolong maksimalkan di minggu ini, ambil semua pelajaran yang hari ini kita bakal bagikan. Hari ini dimulai dari Instagram marketing. Instagram marketing ini bakal disampaikan sama Mbak Tita ya. Nih, kita langsung buka aja ke Instagram marketing.
Oke, bismillah, kita masuk ke sesi Instagram marketing yang bakal disampaikan oleh Mbak Vita. Selamat menyimak Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Ibu-Ibu yang hari ini join di Zoom Ruang Belajar sesi pertama ya untuk digital marketing. Nah, kita hari ini tuh mau kupas tuntas nih digital marketing di Instagram marketing. Nah, bisa langsung di slide aja Mbak Fitri. Nah, perkenalkan dulu, aku Vita Lestari sebagai senior store manager di Shop. Nah, aku biasanya ini untuk optimasi Instagram, dan aku sebagai leader tim sosmed. Jadi semuanya nanti ada di aku untuk sosmednya. Dan biasanya untuk sosmed ini nggak hanya Instagram ya, tapi ada Telegram, ada TikTok, dan leadernya itu di aku. Nah, hari ini kita mau bahas untuk Instagram marketingnya dulu nih. Ayo Mbak, di slide. Nah, di Instagram marketing ini kita akan membahas 5 tema ini nih, Mam. Biasanya udah familiar banget nih untuk Instagram, untuk 5 tema ini ya. Ada jam upload, ada feed estetik, ada hashtag, dan ada tautan link, sama ada insight Instagram nih. Nah, dari 5 ini kayaknya udah familiar banget sih kalau buat mama yang biasa main Instagram ya. Nah, tapi kita mau kupas nih satu persatu untuk materinya ya. Dari pertama nih, dari jam upload. Nah, di jam upload ini biasanya Mas semua pernah nggak sih nyoba di jam-jam ini untuk upload? Kalau di Fireres, biasanya itu kita ada jam uploadnya, dan ini dibagi jadi 3 ya, Mas. Ada dari pagi nih, pagi jam 9 sampai jam 10. Nah, untuk siangnya ada jam 12 sampai jam 4, dan sorenya itu dari jam 7 sampai jam 8. Nah, dari jam upload ini, itu kita dari riset nggak hanya cuman, oh aku mau ngupload jam segini, aku mau ngupload jam 12 atau jam 5. Tapi ini tuh ada riset dari insight-nya. Jadi ketika kita upload pagi, oh ternyata pagi jam 9 sampai jam 10, ternyata banyak nih yang like, karena memang pagi hari itu biasanya orang-orang langsung cek HP nih, cek sosial media kita. Nah, terus ketemu nih sama postingan kita, jadi langsung di-like untuk postingan kita. Nah, aku mau coba upload di jam siang, di jam istirahat nih. Kalau kayak ibu-ibu yang biasa di kantoran ataupun di rumah biasanya itu lagi jam-jam istirahat nih, jam 12 sampai jam 2. Aku mau coba deh untuk upload jam segini, apakah bagus nggak sih untuk upload jam segini. Nah, terus untuk sorenya, biasanya kita upload di jam 5 sampai jam 6. Itu juga orang-orang kan kadang dari pulang kerja ataupun lagi di perjalanan kerja sambil lihat HP nih, sambil lihat cek postingannya. Nah, ini dari riset insight Instagram, biasanya jam-jam segini nih, orang-orang banyak untuk like ataupun interaksi di Instagram kita. Nah, ini untuk jam-jamnya. Kalau Mama mau explore lagi, dicobain lagi, misal aku mau deh Mbak upload di jam malam, jam 7 atau jam 8 gitu. Boleh nih Mam, karena ini tuh hasil riset, jadinya beda kota juga beda apa ya namanya hasilnya. Misal aku nih di sini Mbak, ternyata aku kalau pagi tuh kurang, karena orangnya mungkin masih pada
nggak buka HP nih. Aku mau jam malam, jam 7, jam 8. Karena orang-orang udah istirahat, udah lagi santai-santainya nih. Boleh, nggak harus dibatasin dengan jam upload ini, tapi ini hanya untuk referensi nih, untuk dari pagi, siang, sore gitu. Jadi bisa dipakai untuk jam uploadnya di Instagram. Nah, gitu. Nah, kita lanjut di materi kedua. Ini ada feed estetik. Ini ada 3 tema yang akan mau bahas. Ada tema konsep, pemilihan konten, sama background. Banyak banget nih biasanya yang nanya, Mbak gimana sih cara bikin Instagram kita tuh jadi estetik? Terus gimana sih Mbak biar dilihatnya tuh enak bikinnya? Terus apa sih yang harus dibikin untuk Instagram kita biar naik, biar dilihat banyak orang? Nah, ini aku udah rangkum ada 3 garis besarnya untuk Instagram ini. Aku ada contoh untuk Instagram dari Veryshop. Itu ada di baju anak branded _ Veryshop. Sama ada di getnutri.id. Nah, nanti Mam bisa langsung cek aja nih sekarang sambil cek, sambil kita bahas nih satu-satu dari materinya. Nah, pertama tema dan konsep. Kenapa sih harus pilih tema atau konsep buat Instagram kita? Kan tinggal upload aja, Mbak. Kan tinggal posting-posting aja. Nah, kalau mau buat feed Instagram estetik itu harus ada temanya nih. Misal, kita mau tema apa sih buat Instagram kita? Apakah kita akan upload semua produk? Ataupun kita mau upload hanya foto endorse atau foto katalog, atau kita pilih nih foto katalog, endorse, tengahnya ada reels. Nah, itu namanya konsep, atau kita pilih dulu nih, kita mau konsep gimana untuk Instagram kita. Biasanya sih kalau untuk Instagram baju, itu memang ada temanya tersendiri. Nah, contohnya ini untuk baju anak _Veryshop ini, kita pilih temanya itu untuk katalognya itu ada 6 foto berjejer. Terus atasnya itu kita samain untuk kata-katanya nih, seperti open order, nomor infonya, sama ada nama katalognya. Nanti disempil lagi atasnya barang yang lain. Nah, selanjutnya itu ada pemilihan konten. Jadi selain upload produk, kita juga bisa nih upload konten edukasi atau konten promo, tapi dengan background yang sama nih. Contohnya kayak di getnutri.id ya. Ini kemarin ada Selamat Hari Anak Nasional. Kita upload nih, berjejer 3. Jadinya orang lihat juga, wah bagus ya fotonya. Walaupun satu foto, tapi kita bikin 3 biar bawahnya itu nggak hancur nih. Karena kita udah bikin konsepnya itu reelsnya di tengah dengan konten kita yang di samping-sampingnya nih. Jadi tema kalau di Getnutri ini produknya di bagian kanan dan kiri, tengahnya itu kita ada konsep reels. Dan ini kalau bisa Mas semua cek itu, memang sampai bawah itu kita konsepnya seperti itu. Jadi ketika kita lihat, wah bagus ya, terus rapih jadinya dilihat itu. Dan edukasi itu penting ya, Mam, menurut aku. Karena orang juga lihatnya, oh ini jualan mulu ya, gak ada yang lain. Kita bisa nih tampilin untuk flyer-flyer edukasi, baik yang Mas semua tuh bikin, ataupun video, ataupun reels dari TikTok Mas semua buat dimasukin ke IG tuh bisa. Tinggal cara uploadannya nih, mau digimanain atau mau disempil, misal kanannya edukasi, kirinya edukasi, tengahnya itu video TikTok.
Itu bisa. Nah, itu untuk pemilihan konten. Kalau untuk background juga menurut aku mempengaruhi estetik dari feed. Karena misal aku banyak lihat untuk Instagram baju, ada yang tinggal upload foto katalog. Nanti pas dilihat itu, kok numpuk ya? Kok ini sama ini ternyata beda katalog jadi satu gitu. Aku lihatnya, aku harus lihat banyak banget nih untuk fotonya yang di Instagram itu. Nah, bisa aja nih untuk background-nya kita, walaupun background belakangnya sama, tapi kita bedain ini untuk di info atau nama barangnya bisa kita cantumin. Misal tiga feed teratas, itu misal barang Vito, set piyama Vito, terus open order, infonya kalau mau order kemana. Nah, itu bisa untuk pembatas antara produk yang lain. Jadi misal Vito, terus Mas mau ngupload nih untuk brand yang lain, bisa nanti atasnya, tapi diselipin untuk info itu. Jadi ketika orang baca, oh ini ternyata produk Vito ya. Nah, atasnya, oh ternyata ini produk yang lain. Nah, itu yang membuat fit estetik itu, dan orang-orang juga nggak bingung nih buat cari produk-produk yang lagi open PO ataupun yang baru-baru nih yang diupload dari Instagram semua. Nah, ini untuk konsepnya dan untuk detailnya itu ada 3, ada tema, pemilihan konten, sama ada background. Nah, contohnya bisa langsung cek ya di baju anak Fireshop sama untuk Get Putri. Nah, selanjutnya untuk selanjutnya itu ada ketiga itu ada hashtag. Penting nggak sih Mbak pakai hashtag untuk di postingan kita? Itu penting banget. Buat apa sih Mbak hashtag? Kan nggak ngaruh. Sebenarnya itu ngaruh banget untuk hashtag ya di setiap postingan Instagram kita. Karena hashtag itu ketika orang cari nih di IG, pasti pakainya hashtag. Karena kan kita nggak tahu nih siapa yang posting, makanya kita pakainya hashtag. Nah, ini ada manfaat dari hashtag ataupun apa sih kegunaan hashtag untuk Instagram. Jadi pertama, hashtag yang digunakan itu jangan terlalu banyak. Kalau untuk SOP di Fireshop, hashtag minimal 15. Karena itu udah maksimalnya. Kalau kebanyakan juga nggak bagus. Untuk kesedikitan juga kurang. Jadi kalau untuk itu minimal tuh 15 hashtag. Kalau di Fireshop 15. Nah, keduanya itu ada gunakan hashtag yang spesifik. Jadi kalau spesifik ini itu, misal nih kita mau upload celana, kita pakailah hashtag yang sesuai. Jadi misal hashtag celana anak, hashtag celana anak cewek, hashtag celana anak cowok, hashtag celana branded. Nah, itu ketika nanti orang cari, nanti akan muncul nih, oh ternyata Mbak ini pernah posting nih dengan hashtag ini. Coba aku cari ke Mbak ini, siapa tahu ada. Nah, gitu. Terus ada lakukan riset. Untuk riset hashtag ini bisa dilihat dari postingan terbanyak. Biasanya untuk Instagram itu ada, misal kita cari nih celana branded anak. Itu ternyata postingannya hampir 20.000 yang pakai. Nah, kita bisa pakai juga nih. Jadi kita bisa masuk ketika orang cari celana branded, kita masuk dari hashtag itu. Jadi masih tercantum dari hashtag itu. Nah, misal cari lagi kaos branded anak. Ternyata postingannya, misal ada 3 hashtag. Kaos branded anak murah, kaos anak branded, kaos anak branded cewek.
Nah, ternyata kaos branded anak ini yang paling banyak nih, 20.000 hashtag. Nah, kita bisa pakai nih. Nah, caranya gimana untuk nyatuin hashtag-hashtag ini? Kamu bisa langsung di Excel aja. Di Excel ditulis nih, misal mau riset hashtag untuk kaos. Nah, kita cari nih di bagian Instagram, ada yang tanda pagar itu, cari kaos branded. Nanti akan muncul nih hashtag-hashtag yang lain. Kayak misal itu hashtag branded anak, hashtag kaos branded cewek, hashtag kaos branded cowok. Nah, itu dikumpulin nih jadi satu. Jadi, ketika nanti kita upload, kita tinggal lihat aja nih, oh ternyata aku kalau mau upload kaos, tinggal pakai hashtag ini aja nih. Jadi, ketika orang nanti cari, postingan kita ada masuk nih dari salah satu postingan ribuan itu. Itu untuk riset hashtag. Nah, yang terakhir itu ada posisikan kita sebagai pelanggan. Nah, ini relate banget untuk sehari-hari. Misal aku aja deh sendiri. Misal aku cari nih di Instagram, aku lagi pengen cari celana buat cewek. Aku pasti cari dengan keyword yang aku pengenin. Celana cewek. Kalau enggak, celana branded cewek. Nah, itu pasti masuk. Nah, kita kalau mau upload, kita harus posisikan, oh, aku kalau lagi nyari baju bayi, aku harus nyarinya apa ya? Aku tuh harus nyarinya apakah baju bayi murah, apakah aku harus cari baju bayi kekinian. Nah, itu kita sebelum upload, kita harus berpikir lagi. Aku posisinya harus jadi pelanggan. Jadi ketika aku cari, oh tertuju nih sama yang aku cari. Nah, gitu untuk hashtag ini. Tapi kayaknya buat teman-teman semua nih pasti pakai hashtag ya untuk Instagramnya. Karena hashtag ini tuh memang sangat-sangat banget membantu untuk menaikkan, ketika orang nyari deh, pasti cari pertama itu hashtag, karena kan kita nggak tahu nih tertuju. Kecuali kita udah tahu nih nama akunnya, jadi langsung cari nama akunnya. Tapi kalau kita nggak tahu, kita random nih cari untuk celana. Kan pasti munculnya tuh dari hashtag. Nah, ini hashtag ini yang sangat membantu di Instagram. Tuh. Lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kita lanjut ke tautan link nih. Ini Mama semua tuh udah pada tahu nggak ya untuk tautan link ini? Ini fitur baru dari Instagram. Ini untuk story yang baru. Untuk bio memang pas tren-tren dulu kita sering bahas nih untuk bio link di Instagram. Nah, aku mau bahas untuk story-nya dulu nih. Ini tuh baru dari Instagram, tautan link ini. Jadi, ketika story ini kita bisa nih cantumin tautan link. Tergantung kita mau ngarahin si customer kita tuh mau kemana. Misal, kita mau arahin langsung ke WhatsApp aja, biar langsung posting di WhatsApp. Bisa nih, langsung buka aja nih di Instagram, nanti langsung buka di fitur untuk seperti kayak polling, musik. Nah, kita pilih yang tautan nih. Cara ngisinya gimana sih untuk tautan? Kan susah untuk harus bikin biolinknya dulu untuk link yang tertera. Nah, ini kalau tautan itu praktis banget nih. Kalau untuk WA, langsung aja diketik nih untuk http://2wa.me/62. Nah, tinggal tambahin nomor HP. Nah, itu nanti langsung tertaut ke nomor HP kita nih. Kalau untuk story-nya kita mau arahin ke WhatsApp. Tapi kalau untuk Telegram, Facebook, YouTube, kita tinggal ambil aja nih linknya Telegram kita. Misal kita story-nya mau arahin aja ke Telegram untuk lihat katalog-katalognya. Nah,
tinggal copy aja nih link Telegramnya, kita klik lagi tautannya, kita tambahin untuk Telegram tautannya itu. Nanti bentukannya itu setelah ditaruh linknya itu, nanti ada tulisan wa.me, itu bisa langsung taruh di atas atau di bawah, sesuai yang Mas semua tuh mau. Nah, kalau Telegram itu t.me. Begitupun untuk Facebook ataupun YouTube, tergantung pengarahannya mau kemana. Ke WA, Facebook, YouTube, atau ke Telegram. Nah, selanjutnya ini untuk bio. Bio ini pertama pasti udah pada tahu untuk bio linki ataupun pesan link yang bisa langsung mengarahkan ke Telegram, ke Facebook, YouTube. Nah, di bio ini wajib banget buat naruh itu karena biar orang-orang itu langsung ngeklik. Kadang tuh ada tipe orang yang nggak mau ingat nomor karena susah. Maunya yang instan, langsung klik aja, langsung tersambung, langsung WA ataupun kemana itu. Nah, ini itu memudahkan langsung klik situs web. Jadi, untuk bio ini kita bisa pakai nih BioLinky. Nah, BioLinky ini biasanya bisa ditautkan untuk beberapa link seperti WA, Telegram, YouTube itu bisa jadi satu. Tinggal diklik aja BioLinky-nya, nanti langsung pilih nih mau kemana kita mau order ataupun mau tanya-tanya untuk selanjutnya. Tapi bio ini deskripsinya juga harus jelas. Misal info open agent, bisa langsung klik di bawah. Info mau order, ataupun info katalog PO. Berarti untuk katalog PO, kalau yang punya Telegram bisa langsung diarahin aja ke Telegram. Nah, kalau yang mau order bisa langsung ditautin untuk nomor WA-nya. Kalau yang di PRS ini kita pakai BioLinky. Kalau dibuka itu ada dari nomor untuk info YouTube, Telegram, link WA, Telegramnya, ada Telegram katalog, ada Telegram yang lain juga. Jadi kalau itu bisa langsung diklik. Karena kebanyakan orang kalau untuk link kayak gitu tuh membantu banget nih. Kita tinggal klik langsung nih ke si penjual. Jadi langsung tektokannya tuh enak. Karena ada tipe orang yang nggak apa-apa deh aku tulis. Kan biasanya di postingan itu ada tertera untuk nomor WA ataupun biasanya nomor WA, tapi kan kita harus ngetik dulu nih, di-save dulu nomor WA-nya. Nah, kalau untuk link bio ini tuh membantu banget ketika aku harus buru-buru nih, harus beli ini. Tinggal klik aja nih untuk nomor WA-nya langsung tersambung, ini langsung ke WA, langsung tanya-tanya. Itu biasanya untuk tipe-tipe itu beda-beda ya. Ada yang mau effort untuk save dulu nomor WA-nya, ataupun yang biasanya langsung satset langsung klik link bio, langsung tersambung. Nah, itu. Selanjutnya, selanjutnya ini materi yang terakhir itu ada insight Instagram. Kebanyakan insight Instagram ini untuk Instagram yang sudah bisnis. Apa sih Mbak gunanya insight Instagram ini? Buat apa? Apakah harus pakai insight ini? Menurut aku ini tuh wajib ada. Karena ini itu untuk melihat jangkauan konten ataupun melihat interaksi Instagram kita. Nah, ini tuh dibagi menjadi 3. Ini ada insight harian, mingguan, sama bulanan. Kalau di Veryshop biasanya mingguan. Kita lihat nih insight Instagram kita, ada kenaikan nggak sih untuk minggu ini? Ada penurunan nggak sih buat minggu ini? Apakah IG ini harus di-up lagi?
Nah, kalau untuk insight harian nih, kita bahas untuk insight harian. Jadi untuk insight harian ini, itu per postingan. Kalau yang Instagramnya udah bisnis, biasanya tuh kelihatan ya. Ada di Instagram kita, postingan satu tulisannya lihat insight, itu biasanya tercantum itu untuk jangkauan konten dan interaksi per postingan. Misal gini, untuk uploadan yang pertama, kita ikut olok nih, ternyata pesertanya ada 5 orang. Ternyata kita lihat nih, di insight ini, bener nih, yang like 4, tapi dari interaksinya tuh lebih dari 4. Berarti ada kemungkinan orang ini selain yang ikut olok nih, ternyata ngepoin kita juga nih, lihat dari insight kita, lihat interaksi kita, entah itu muncul dari pencarian ataupun muncul dari beranda Instagram kita, nah itu masuk ke insight harian, bisa dilihat per postingan. Ternyata postingan ini banyak nih yang lihat. Nah gitu. Untuk insight mingguan ini mencakup dalam 1 minggu. Jadi di insight ini bisa dilihat untuk tanggalnya nih. Misal kita mau ambil insight di minggu kemarin dari tanggal 18 sampai tanggal 23. Apakah dalam 1 minggu ini itu turun atau enggak insight-nya? Insight-nya itu menjangkau untuk jangkauan konten dan interaksi dan follower. Jadi ada 3 item dalam event ini. Untuk jangkauan konten ini kita bisa ngeliat nih, konten apa sih yang menarik untuk orang lihat, terus jangkauan ini tuh berapa akun yang dijangkau Instagram ini yang bisa dijangkau, terus ada konten postingan apa yang populer dalam minggu ini, terus sama ada konten, misal kita upload video juga, video mana nih yang populer dalam minggu ini. Itu terlihat semua ada di Insight misal mingguan, sama interaksi. Interaksi ini masuknya itu interaksi orang. Jadi nanti ada grafik diagram bulat. Itu tuh ada tulisannya nanti pengikut dan tidak pengikut. Jadi dalam 1 minggu ini tuh interaksi tuh banyakkan dari pengikut atau non pengikut kita ya. Biasanya kelihatan nih, oh ternyata dalam minggu ini tuh banyakkan tuh dari pengikut kita. Pengikut kita udah banyak, terus banyak interaksi nih dari Instagram ini untuk minggu ini. Tapi ada juga nih dalam seminggu, ternyata interaksinya lebih banyak di bukan pengikut. Jadi dia misal lagi cari terus scroll-scroll, ketemu, tapi bukan pengikut dari kita, biasanya itu tercantum juga nih. Dan untuk follower, ini kita bisa lihat untuk per minggunya. Apakah kita ada tambahan, atau kita ada pengurangan. Jadi ada grafiknya. Ketika misal kita ada penambahan nih di minggu ini, oh ternyata dalam seminggu ini tuh akun aku tuh ada naik loh 5 follower. Nah itu juga nanti tercantum untuk jumlah follower dalam minggu itu berapa. Kelihatan juga misal, oh ternyata dalam minggu ini aku berkurang nih followernya 5. Wah, itu berarti jadi masukan nih buat Mas Mo gimana caranya insight aku harus naik. Apakah aku harus ikut olok ataupun aku harus ikut yang lainnya untuk naikin insight aku. Apakah aku harus ya dari postingan aku harus tambah banyak. Gitu. Di jangkauan konten ini juga kelihatan nih Mas, konten apa yang paling menarik untuk dilihat. Biasanya paling menarik itu dari konten reels. Itu paling banyak lihat dari misal konten feed Instagram atau cerita, itu yang paling banyak itu dari reels. Nah, selanjutnya ini untuk insight bulanan. Insight bulanan ini bisa dilihat dari sama seperti mingguan. Kalau mingguan itu per minggu kita dari Senin sampai hari Sabtu.
kita lihat bisa. Kalau insight mingguan ini bisa dari, misal kita mau ambil dari tanggal 2 sampai tanggal 2 Juli sampai 2 Agustus nanti. Nah, dalam seminggu itu tuh apakah kita lebih naik atau turun dari bulan sebelumnya. Misal di bulan Juli ternyata insight aku tuh naik nih. Dan paling banyaknya tuh di apa sih? Apa di konten reels, ataupun postingan, ataupun yang lainnya. Nah, kalau insight bulanan ini kelihatan ya, misal ternyata jangkauan aku dalam sebulan ini bisa sampai 2.000 akun. Wah, itu udah banyak banget. Nah, caranya buat bulan depannya naik itu gimana nih? Nah, itu bisa lihat dari si konten jangkauannya. Oh, ternyata dalam sebulan konten jangkauan paling banyak nih di Reels. Oh, berarti minggu selanjutnya aku harus tambahin deh buat nambah lagi. Nah, itu. Atau enggak ternyata aku insight-nya tuh dapat dari video. Videonya aku lebih banyak nih ditonton ataupun interaksinya tuh banyaknya di video. Kita bisa tambahin nih. Berarti yang biasanya sebulan cuma 2 video, nah kita tambah nih 1 video lagi. Nah, kita lihat lagi nanti insight-nya di akhir bulan ataupun di awal bulan untuk lihat bulan sebelumnya. Itu berlaku untuk insight harian, mingguan juga sama. Bisa dianalisa per hari ataupun per minggunya nih untuk insight-nya. Jadi ini tuh harus untuk Instagram bisnis. Kalau untuk Instagram yang biasa itu belum ada insight-nya ya. Jadi harus Mas Mani yang belum Instagram bisnis bisa langsung di Instagram bisnis kan untuk melihat insight ini ya. Nah, materinya udah selesai nih dari 5 materi kita bahas singkat. Nah, kalau ada yang mau bertanya nanti bisa langsung di chat ya. Ini ada yang nanya dari Bazika. Insight ini berarti Instagram bisnis ya? Iya, Mbak. Untuk misal kita masih pakai Instagram biasa nih, itu nggak ada fitur insight-nya biasanya di Instagram. Dan kreator juga bisa ya, Mbak Vita ya? Ya, betul. Kreator dan bisnis. Itu ada 2. Kalau biasanya untuk jualan sih ke bisnis ya. Untuk kreator itu untuk kayak mungkin bisnis-bisnis yang konten kreator, selebgram gitu itu masih masuk. Tapi untuk yang biasanya kayak baju lebih ke bisnis. Nah, jadi yang belum dibisnisin gimana cara bisnisnya biar dari Instagram biasa ke Instagram bisnis itu ada di pengaturan nih biasanya di bagian Coba Mbak Vita itu ditunjukin pakai handphone, ditunjukin ke layar gimana cara boleh. berubah gitu. Oke, sebentar. Ini aku contohin untuk yang nah, kalau yang belum bisnis itu nggak ada fiturnya, ini masih cuman edit video. Nah, kalau untuk bisnisnya itu kita ke pengaturan Instagram. Atau mungkin kalau kurang jelas kita buatkan videonya nanti kita share di ruang belajar kalian, Mbak ya. Biar lebih gampang. Iya, betul. Jadi note kita nih, nanti kita bikin videonya ya. Ini ada yang nanya juga nih Mbak Ruzika. Tapi Instagram bisnis buat filter dan lagu-lagu kurang banyak, Mbak. Iya, bener banget. Emang kurang untuk fitur sama lagu-lagunya. Tapi kalau untuk Reels, kita bisa nih pakai CapCut. Jadi kita edit dulu nih dari CapCut. Nanti kita tinggal upload deh dari Reels-nya. Jadi pakai audio kita sendiri. Kita cari nih kita mau audio apa.
Nah, kita edit nih di si TikTok. Nah, kita tinggal upload. Emang untuk Instagram bisnisnya emang kurang untuk filter dan lagu-lagunya memang kurang. Iya, karena aku juga membaca karena takutnya kena copyright. Iya. Jadi Ya, kalau kita betul. pakai lagu-lagu yang banyak itu takut kena copyright. Dibikin Gitu. tutorialnya aja sekalian untuk yang Ya nanti kayak kita gitu. contohin. Dicatat Boleh ya. juga sih pakai akun creator kalau sudah nyaman pakai itu. Jadi yang penting bisa dilihat insight-nya ya Mbak, biar jadi tolak ukur kita buat gimana nih Cuk, supaya Instagram kita makin naik. Nah, ada yang mau bertanya lagi nggak nih seputar Instagram dan materi yang tadi udah disampaikan? Aku share screen. Ya, aku share screen ya. Untuk yang akunnya sudah bisnis, bisa dilihat insight per postingan juga. Selain dari tadi insight mingguan, bulanan, kita juga bisa lihat insight per postingan yang udah di-upload ya. Caranya tadi yang udah dikasih tahu Mbak Vita, ini langsung ditampilin di gambar. Ini tinggal view insight aja, diklik dulu postingannya, terus nanti pilih view insight. Tuh ya, kita lihat ya. Nih, jadi kelihatan kalau yang akunnya udah bisnis tuh bisa ngecek si postingan ini tuh udah berhasil ngejangkau berapa banyak akun. Ini contoh aku buka punya Fire Shop, ada yang 145 akun reach. Berarti udah terjangkau 145 akun dengan rincian, ada rinciannya lagi nih, dari home, dari feeds, ada 76 akun yang ngejangkau. Itu artinya berarti followers yang emang udah ngikutin Fire Shop. Selain itu juga ada dari profile. Nah, profile ini biasanya yang kita, orang langsung ngeklik profil kita, terus ngeklik postingan kita, Ibu. Lanjut juga ada dari hashtag. Nah, yang udah disampaikan tadi, hashtag, segimana pentingnya hashtag itu juga ngaruh banget di postingan, karena bisa dilihat di sini, insight yang didapat dari satu postingan aja, masuk dari hashtag 24 akun ngejangkau postingan ini dari hashtag yang kita pakai di caption kita. Nih contoh caption yang dipakai ada baby outfit, bucket hat, sesuai dengan postingan yang emang kita upload. Jadi menyesuaikan postingannya dan menyesuaikan deh hashtagnya bakal pakai apa aja. Nah, hashtag-hashtag ini nanti yang bakal dioptimasi sama Instagram buat ngejangkau lebih banyak lagi akun yang tertarget dengan hashtag-hashtag yang kita pakai ini. Ya, betul banget Mbak April. Itu ya, tadi ada yang nanya lagi kayaknya Mbak. Sebentar. Siapa? Di bawah. Pindah dari akun bisnis ke kreator, mengubah feed dan lain-lain. Enggak ya? Enggak mengubah sama sekali, dan itu cuma sebentar banget. Jadi enggak harus nunggu beberapa jam untuk pindah dari akunnya, itu enggak. Nanti kita buatkan videonya ya. Ya, betul. Nggak mengubah apa dari feeds kita. Ini tuh cuman hanya prosesnya biasanya cuma 2 menit untuk mengubah dari akun yang biasa ke bisnis ataupun dari kreator ke bisnis. Itu nggak ada sampai sejam, 2 jam, nggak ada. Itu paling cuma butuh 2 menit aja nih kalau buat ubahnya. Nah, ini ada nih, hashtag dipakai maksimal berapa kali. Baiknya itu hashtag dipakai itu untuk satu postingan sih, Mbak. Jadi untuk postingan itu ketika orang ngeklik, itu munculnya akan itu. Nah, kalau untuk hashtag yang dipakai itu keseringan, nanti juga takutnya ke-banned sama Instagram. Jadi Ya, nanti benar. ketika kita udah posting nih, udah pakai hashtag itu, udah banyak banget hashtagnya, nanti tiba-tiba si postingan itu masih ada di feed, tapi untuk captionnya nggak ada. Oh, kenapa ya nggak ada? Apa aku ada salah atau apa? Ternyata setelah diulangin lagi, kita isi dengan hashtag yang baru, dengan caption yang baru, ternyata ada. Oh, berarti bermasalahnya itu di hashtag. Jadi maksimalkan untuk hashtag jangan berulang ya. Dengan misal dari 100 postingan ini semua. Nah, itu nanti akan terdeteknya itu
di-banned sama Instagram. Biasanya gitu. Misal tiba-tiba, tadi aku kayaknya udah ngisi nih untuk caption sama hashtagnya. Kok tiba-tiba nggak ada? Aku salah apa ya? Nah, coba lagi nih. Pakai hashtag yang baru. Kita cari hashtag yang baru lagi. Ternyata itu yang memang terbanned dari hashtagnya. Gitu. Ada pertanyaan lagi, Mbak Tika? Ini dari Mbak Atika. Mbak, untuk hashtag kota-kota besar gitu biasanya ngaruh nggak ya Mbak ke insight? Ngaruh Mbak untuk insight per kota itu. Karena di insight-nya ini biasanya itu ada info untuk kota-kota mana nih yang terjangkau di kita. Ini aku cobain untuk satu insight yang kelihatan untuk kota-kotanya. Ini tuh untuk insight ini tuh kelihatan banget jangkauan kota, terus jangkauan negara, rentan usianya. Jadi itu kelihatan. Ini kelihatan banget untuk jangkauannya. Ini jangkauan terakhir itu dari kota Jakarta, ada kota Bekasi, Bandung, sama ada Tangerang. Ini jangkauan-jangkauan untuk Instagram dalam 1 minggu nih. Terus ada rentan usia nih yang biasanya cari untuk Instagram kita tuh dari rentan usia berapa. Ini ada juga dari jenis kelamin juga ada. Nah, jadi hashtag ini juga ngaruh banget sih, Mbak. Misalkan ketika aku lagi nyari nih orang-orang dari Jakarta, aku mau cari coba deh aku mau cari kaos baju anak Jakarta. Karena aku domisili Jakarta biar lebih dekat. Kita klik. Nah, itu kan ngaruh untuk Instagram. Jadi ada insight interaksinya tuh masuk ke insight kita. Terus ada nyari lagi nih, aku dari daerah, aku dari Jawa, misal dari Jawa, misal dari Cilacap, aku mau cari baju-baju anak yang dari Cilacap. Misal kita hashtagnya baju anak cewek, kalau nggak baju anak Cilacap. Oh, ternyata ada nih masuk. Ada beberapa akun yang masuk gitu. Nah, ketika orang ngeklik hashtag itu masuk ke Instagram kita, nah itu salah satunya jadi interaksi di insight kita, Mbak. Jadi itu akan masuk dan terrecord sama Instagram sebagai interaksi kita misal minggu ini ataupun dalam 1 bulan. Itu jadi ngaruh sih untuk hashtag per kota. Gitu, Mbak Atica. Ada lagi lanjut dari Mbak Titia nih. Mbak Titia nanya katanya, boleh nggak pakai hashtag berulang di 2 hashtag tersebut? Boleh, Mbak Titian. Jadi nggak semua hashtag di perpostingan itu harus berbeda. Jadi tetap kayak di Virus juga, kita ada tetap hashtag-hashtag awal yang emang kita pakai, like kayak ini distributor baju anak, produsen baju anak, itu emang di hashtag depan selalu dimunculin di setiap postingan. Karena emang menjadi ciri khas di setiap kali memakai hashtag. Nah, selanjutnya baru deh berbeda-beda di setiap hashtag itu tergantung postingannya. Karena dari kosa apa? Iya, enggak. Jadi ke Bennett itu karena biasanya dia saling copy aja per postingan. Misalkan nih, postingan 1 Mbak Titian pakai hashtag 10. Nah, mau upload lagi nih postingan kedua, tapi pakai hashtag 10 postingan itu lagi. 10 hashtag itu lagi di postingan sebelumnya. Itu biasanya kalau berulang kali terus nanti si Instagram ini nganggapnya spam gitu. Jadi nganggapnya ini robot gitu yang kerja, bukan real orang gitu. Nah, itu biasanya Instagram notice itu. Jadi boleh tetap hashtag berulang di 2 hashtag atau 3 hashtag, tapi setelahnya dibeda-bedain aja, entah urutannya atau dibolak-balik aja kata-katanya itu bisa. Intinya jangan copy paste ya Mbak ya dari postingan sebelumnya. Betul.
Kalau emang bisa ya, Mbak, untuk karena kan misal upload nih, hari ini aku mau upload untuk setelan. Spesifikasi aja, kayak tadi yang tadi itu untuk hashtag itu spesifikasi. So, aku mau upload untuk setelan. Dalam satu itu, hashtag utama nih, misal 3, distributor baju anak. Terus, misal distributor baju anak Jakarta, distributor anak branded. Itu 3 untuk hashtag utama kita pakai. Selebihnya itu menjelaskan si postingan kita. Misal kita lagi ngupload setelan, misal setelan baju anak, setelan anak cowok, setelan anak cewek. Jadi dispesifikasi. Nah, ketika upload yang lain, misal mau upload celana, ya kita beda lagi untuk hashtag yang selanjutnya dari 3 hashtag utama itu. Jadi bervariasi nih, Mbak. Misalnya orang lagi nyari setelan, kok aku nemu pas ngeklik orang setelan kok yang muncul celana, kan jadi sesuai nih sama produknya. Jadi kalau emang bisa tuh harus spesifik dengan si postingannya. Jadi misal ketika setelan ya kita tulis setelan, untuk celana ya kita spesifikasi lagi ke celana. Gitu sih, Mbak. Ada lagi yang mau bertanya? Brand produknya. Oh, ada nih yang nanya dari Mbak Indri. Kalau brand produknya ngaruh nggak, Mbak? Brand produk sebenarnya ngaruh nggak ngaruh ya Mbak, tapi di VRS juga kita masih pakai hashtag brand produk ya, karena ada orang-orang atau calon customer yang memang tertarget untuk di suatu brand. Kita sebut aja contohnya misalkan Vito gitu. Di VRS juga kita masih pakai hashtag brand produk. Misalkan kita kan distributor Vito ya. Jadi kita di awal hashtag kita taruh distributor Vito Kidswear. Atau mbak-mbak yang menjadi agen bisa dibuat hashtag agen Vito Kidswear. Jadi ketika ada customer-customer yang memang tertarget dengan brand tersebut, mereka pasti nyarinya, searchingnya, misalkan mereka pengen jadi customer dari Vito, mereka pasti cari agen Vito Kidswear, benar kan? Nah, itu fungsi dari hashtag. Jadi kalau memang brand produk yang keagenan besar boleh dipakai, seperti VRS Strip juga kita pakai distributor, produsen, misalkan kita produsen dari brand kita pakai hashtagnya produsen nama brand kita gitu. Oke, ada lagi ini. Wah, seru ya kita nih. Mulai rame nih. Ayo, Seneng deh. lagi-lagi. Ya. Yuk, yang mau nanya lagi boleh, monggo. Ayo, ditunggu nih sama kita nih. Lagi kita bisa jawab, pasti kita jawab. Udah nih, nggak ada lagi. Lanjut aja nih ke Facebook. Ayo, mungkin ada lagi dulu. Atau mau kita langsung lanjut? Kita lanjut aja kali ya, Mbak ya. Boleh. Ada lagi kan? Dulu. Kirain siapa ini? Udah menunggu nih kita. Menunggu pertanyaan. Ada lagi tidak? Kayaknya lagi pada mikir nih aku mau bertanya apa. Seru ya kalau gini nih, jadi kita langsung face to face gitu. Jadi nggak cuma ngejelasin doang, banyak yang bertanya. Kayaknya lagi pada nyatet ini ya untuk materi-materinya. Oke. Oke, kita lanjut lanjut. ke Facebook dulu aja kali ya. Untuk singkat waktu, nanti bisa nanya-nanya lagi di setelah sesi Facebook.
Oke, kita lanjut ke sesi Facebook ya. Aku share screen dulu. Masih pada semangat kan ini? Masih ada kan ya? Oh, lanjut nih Facebook. Salah Lanjut satu ke tools Facebook. marketing yang masih Rame jaya ya juga sampai selain sekarang. Instagram. Oke, untuk Facebook ini pertama kita mau ngejelasin dulu personal Mana? branding ya. Ntar dulu. Mana flyer yang Udah Mbak? belum? Flyer. Udah belum? Belum muncul. Oh, belum tah? Ya aku udah nih. Bentar ya aku cek. Udah. Oh, belum kita. Oh, udah. Ada? Ada ya, Mas. Nah, bismillah kita lanjut ke sesi digital marketing yang tentang Facebook marketing. Ini bakal dibahas sama aku, April, dan juga sedikit sama Mbak Fitri. Karena memang kita berdua yang memegang Facebook optimasi di Fire Shop. Hilang. Oke, di next aja. Nah, bismillah, kupas tuntas Facebook marketing. Oke, lanjut. Taruh. Buka dulu aja. Nah, jadi yang mau dibahas di Facebook marketing kali ini ada 4. Yang pertama ada Facebook personal, yaitu akun utama yang memang bisa mengakses seluruh fitur Facebook. Ini kuncinya harus punya akun Facebook dulu ya. Yang kedua itu ada fanspage, yang ketiga ada marketplace, dan yang terakhir ada grup Facebook. Lanjut kita pertama ke Facebook personal dulu. Nah, Facebook personal ini yang benar-benar akun pribadi yang ibu-ibu punya ya. Di sini pasti ada nggak yang belum punya akun Facebook? Harusnya sih udah harus punya ya. Karena ini sama seperti Instagram, salah satu media marketing yang masih terbaik juga, yang masih dipakai sama online shop. Pastiin kalian udah punya akun Facebook. Lanjut, ini kita bahas dulu Facebook pribadi ya, Facebook personal. Ini biasanya dipegang sama Mbak Fitri yang mengelola langsung Facebook pribadi dari Ibu Luki, yaitu Owner Fire Shop. Silakan Mbak Fitri. Oke, perkenalkan aku Fitri yang sering bikin status atau cuap-cuap di Facebooknya Ibu Kiki. Nah, pertama yang pastinya harus kita lakuin itu kalau di personal itu kan ya biar nggak kelihatan kalau kita lagi jualan ya, bangun kata-kata yang ngebonding dan kata-kata seperti kita ngobrol aja. Jangan sampai kayak tulisannya mau produk ini kita lagi jualan gitu. Jadi setiap harinya aku membangun bonding seperti buat status tentang aktivitas kita atau tentang behind the scene di aktivitas semua kita. Yang pertama itu kita bahas dulu dari bio ya. Untuk bio, di sini aku taruh berbagai brand-brand yang Virus punya. Ini sebagian baru dan ini ada Woman Fighter itu buat kalangan emak-emak nih. Jadi setiap orang yang mau lihat Facebooknya Bu Kiki pasti langsung mikir, wah ini boleh banget nih kita lihat story-story-nya untuk jadi inspirasi. Nah itu pertamanya dan untuk ganti profil yang disukai market. Jadi kita nggak harus pakai profil yang benar-benar brand karena ini kan Facebook personal kita. Jadi pakai aja profil yang masih bisa kita pakai untuk bangun bonding dengan yang lain. Nah itu pertama. Dan ini ya bangun trust atau branding dengan cara profilnya dipersiapkan dimulai dari bio. Boleh banget mama semua kalau punya nama toko misalkan owner dari ini ditulisin di situ boleh. Dan ini posting rutin itu penting banget ya. Jadi kita nggak cuma sekali 2 kali aja bikin postingan yang positif
Dan pastinya jangan mengeluh di status, karena nanti waduh ini orang kita juga belum join tapi sudah postingan seperti ini, nanti aku ikutan juga mengeluhnya gitu. Takutnya orang mikir gitu. Ini sharing aktivitas bisnis, biasanya Fire Shop dimulai dari bagaimana admin melakukan aktivitasnya, atau dari packingan, bongkaran, itu boleh banget di-share. Dan buat mama semua juga, boleh banget share lagi. Misalkan nih ada yang masih live gitu ya, ini boleh behind the scene share di situ, jadi biar orang tua ini all shopnya benar-benar rajin gitu ya, postingnya nggak hanya cuman sehari itu satu atau sama sekali enggak. Jadi setiap hari harus ada postingan yang membangun jiwa-jiwa positif buat orang-orang jadi makin percaya sama kita. Ini berbagi manfaat. Contohnya mama semua dari Fire Shop juga sering ngasih edukasi, itu boleh banget di-share di grup. Jadi semakin orang banyak nge-share dari postingan kita, semakin Facebook kita kemana-mana gitu ya. Banyak banget pastinya mama semua yang sering lihat postingan yang di-share lagi sama orang. Nah itu kita boleh banget tuh meniru seperti itu. Untuk posting produk yang sudah diterima pembeli itu, nah misalkan kayak langsung ke testimoni gitu ya, itu boleh banget kita langsung share di situ, karena biar makin bikin orang percaya gitu sama kita, dan kita bukan hanya bicara aja tapi sudah ada buktinya. Nah itu, dan ini konten branding all shop. Sebutkan apa aja kelebihan dari all shop kita, jangan pernah ragu ya. Oke lanjut, ini fans page itu dari Mbak April. Silakan Mbak April. Sebelum ke fanspage, seperti yang tadi Mbak Fitri udah sampaikan ya, kalau Facebook pribadi itu lebih ke soft selling, teman-teman. Jadi di sana kalian nggak boleh jualan langsung gitu, nawarin langsung. Ini di Facebook pribadi tadi ya. Kalau di Facebook pribadi tadi lebih ke soft selling, kayak tadi Mbak Fitri udah kasih tahu, mulai dari branding all shop, dari testimoni, sharing aktivitas di all shop kalian. Nah, itu yang harusnya ditampilin di Facebook pribadi. Karena sebenarnya Facebook pribadi itu bukan untuk jualan, tapi lebih ke branding, gimana orang bisa tahu kalau itu tuh akun owner dari online shop yang kalian punya gitu. Nah, dari di Facebook pribadi juga, tadi kunci utamanya yaitu rutin posting ya. Karena kalau bolong-bolong posting, orang juga yang ngelihat pasti kayak ini sebenarnya niat jualan atau enggak, atau brandingnya tuh kayak bolong-bolong gitu. Sementara kalau rutin posting, orang tuh bakal muncul terus kan di beranda mereka. Jadi mereka terus nanti lama-lama bakalan kepo, bakalan kepengen lihat langsung ini jualan apa sih sebenarnya. Benar kan kayak gitu. Karena orang tuh gak selalu tertarik di pertemuan pertama, lagi-lagi pasti disebut kayak gitu. Aku juga sebagai sisi konsumen, sebagai sisi pembeli pasti gak mungkin dilihat akun konten pertama langsung tertarik, itu enggak. Pasti di beberapa konten yang udah dilihat baru mulai kepo, kok ini lewat mulu ya di beranda, ini jualan apa sih nih orang. Nah itu yang bisa jadi daya tarik dari si Facebook pribadi itu. Selain dari konsisten posting, pastinya interaksi. Nah, interaksi ini yang nantinya membangun bonding, seperti yang tadi Mbak Fitri udah kasih tahu, membangun bonding antara teman-teman yang udah memang kenal sama kalian di Facebook, ataupun orang-orang baru yang nantinya nge-add friends Facebook pribadi kalian. Nah, selanjutnya itu fanspage. Fanspage ini halaman bisnis dari Facebook. Lanjut. Nah, aku nggak tahu ya di sini udah pada pakai fanspage atau belum, tapi ini salah satu yang Fires pakai di sini, yaitu fanspage, yaitu halaman dari Facebook. Kalau tadi Facebook pribadi itu lebih ke branding atau personal, nggak harusnya soft selling, bukan hard selling. Nah, kalau fanspage ini halaman di mana kalian bisa mempromosikan penjualan atau mempromosikan jualan kalian gitu. Dan fanspage ini juga yang menjadi salah satu tools penting kalau mau iklan ads ya. Itu yang bakal dibahas nanti di hari terakhir. Jadi jangan sampai ketinggalan hari terakhir nanti. Nah, fanspage Facebook ini lebih ke tentang bisnis kita. Kalau tadi pribadi, kalau ini lebih ke info bisnis, info all shop-nya.
info jualannya gitu, brand-brand yang dijualnya. Jadi berbagi konten menarik juga dan juga branding produknya di fanspage Facebook ini. Lanjut. Bedanya sama Facebook pribadi, ini masuk ke manfaat fanspage, yaitu jumlah fans tidak terbatas. Nih teman-teman, kalau Facebook pribadi itu dia mentok di 5.000 friends, 5.000 teman. Jadi kalau udah nyampe 5.000, orang-orang nggak bakal bisa lagi mengikuti atau memfollow lah istilahnya ya. Nah kalau di fanspage ini karena dia halaman, sama seperti Instagram, jadi memang tempatnya jualan gitu. Ini fansnya tidak terbatas. Kalau di fanspage dia namanya fans, karena orang-orang memang namanya mengikuti halaman fanspage kita. Jadi sampai ratusan ribu juga bisa dilihat sama orang, bisa diikuti sama orang gitu. Terus lanjut konten bisnis dan personal terpisah. Nah ini seperti yang tadi ya, personal itu kan pribadi. Nah kalau di fanspage-nya itu cara membuat gimana caranya konten bisnis itu lebih beda tempatnya. Nah, kalau di fanspage, jadi kalau di fanspage ini lebih tertata jadinya. Jadi terpisah antara pribadi. Kalau di pribadi kan kalian bisa posting terkait ya kegiatan sehari-hari. Nah, kalau di fanspage ini sesuai dengan konten bisnis yang memang ikut nge-branding produk yang kalian jual gitu. Profesional dan terpercaya. Nah, kalau punya fanspage, bedanya dengan akun Facebook biasa, ini bakalan bikin branding di all shop kalian tuh lebih kelihatan profesional dan terpercaya. Kenapa? Karena orang bakal melihatnya ini bukan halaman abal-abal, memang dikhususkan untuk promosi jualan, memang dikhususkan untuk ngupload barang-barang yang kita jual, branding produk kita ya ada di situ. Jadi lebih kelihatan profesional dan orang-orang yang mampir ke halaman fanspage pun yang memang sudah tertarget dengan apa yang kita jual. Jadi mereka mampir ke fanspage ini karena tahu kita jualan produk tersebut. Jadi mereka mampir buat lihat-lihat. Nah, jadi mereka tuh lebih percaya. Jadi kelihatan bangun brandingnya tuh jelas di fanspage ini. Terus feedback dan kontak dari konsumen. Nah, kalau di fanspage dia bisa ada fitur langsung menghubungi ke kontak kita, bisa lagi di WhatsApp Messenger ataupun bisa nyantumin juga kontak WA di sana. Jadi orang-orang bisa langsung ngasih komentar ataupun ngirim pesan langsung untuk sebuah postingan, nanti masuk ke Messenger Facebook. Viral marketing. Nah, ini juga fanspage itu salah satu, tadi aku bilang dia tools pendukung untuk ads. Jadi dia bisa sama kayak Instagram tadi, teman-teman, dia bisa memboost postingan, bisa menjangkau leads yang tertarget dengan halaman kita. Nih, nanti kita kasih lihat contoh dari fanspage Fire Shop ya. Lanjut, Mbak. Contoh dari fanspage Fire Shop. Nanti aku share screen langsung aja nih. Bentar. Seru ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini contoh, ini fanspage-nya Fire Shop. Ini halaman dari fanspage kita, namanya Grosir Baju Anak Branded Fire Shop. Jadi sini setiap hari admin ngeposting promosi produk-produk yang dijual, atau kasih konten-konten juga. Jadi nggak terlalu produk terus juga, tetap diselingi seperti video reels, juga bisa masuk ke fanspage ya.
Sebenarnya dia konsepnya sama kayak Instagram, nggak jauh beda. Nggak perlu belajar yang terlalu ribet lagi, karena memang konsepnya sama seperti Instagram, mulai dari postingan, upload foto atau videonya, mempersiapkan captionnya ya, mulai dari caption, harga, terus pakai hashtag juga di fanspage ini. Dan juga dia ada insight-nya. Kalau di Instagram tadi ada insight, di fanspage juga ada insight-nya. Gimana cara lihat insight-nya? Sama kayak tadi Instagram, kita tinggal klik postingannya. Nih, contoh-contoh yang kita posting yang kelihatan. Ada, nih banyak nih. Yang ini kita posting 1088 people reach. Bisa dilihat ya. Ini 1088 orang menjangkau postingan ini. Dengan 12 orang ngepost klik untuk foto-foto yang udah di-upload. Nah itu. Jadi tetap ada laporan, ada bisa ngelihat sejauh mana konten kita dilihat orang, terus orang-orang juga, kalian yang sebagai pengguna fanspage juga bisa tahu konten mana atau postingan mana yang menjadi target market ibu-ibu semua nih yang di sini. Jadi bisa dilihat dari jangkauannya. Misalkan ini banyak, berarti saat jam aku upload postingan ini, ternyata banyak yang ngejangkau. Berarti banyak yang sedang mencari atau banyak yang sedang tertarik dengan celana ini. Seperti itu ya. Nih, bisa dilihat tuh dari sini. Jangkauan-jangkauannya. Jadi nggak cuma asal post aja, tapi nggak tahu targetnya mau kemana. Tapi nggak tahu mana yang, apa sih target dari kita posting tuh. Karena kita kan harus punya goal. Harus ada goals dari setiap postingan. Pasti kan kalau ngeposting, pasti pengennya laku. Pasti pengennya ada orang yang closing gitu kan. Nah ini salah satu caranya yaitu di fanspage. Selain dari Instagram tadi, karena tahu nggak sih, selain orang-orang di Instagram itu masih banyak juga yang ternyata belum pengguna Instagram gitu. Tetap yang makainya Facebook, karena Facebook juga sampai sekarang masih rame banget. Masih rame yang pakai juga, masih banyak, walaupun Instagram memang hype, tapi Facebook juga nggak kalah hype. Jadi kalau bisa memaksimalkan dari berbagai media, kenapa enggak gitu ya. Lanjut Mbak Fitri. Ya, lanjut. Cara membuat fanspage. Nah, ini fanspage itu yang tadi udah ditampilin. Nah, caranya buat yang belum punya fanspage bisa dicoba. Kita share screen lagi ya biar tahu langsung. Bentar. Kok gini sih? Oh iya. Nah ini kalau yang sudah punya Facebook, harus punya Facebook dulu ya untuk buat fanspage itu. Nggak bisa buat fanspage kalau nggak punya akun Facebook. Bisa langsung buka ke halaman home di Facebook. Ini contohnya pakai komputer ya, pakai laptop.
Tapi di HP juga nggak jauh beda tampilannya. Langsung ke page. Create new page. Nah ini. Untuk buat fanspage ini nggak ribet, cukup biasa ini untuk page name, yaitu nama fanspage-nya dibuat seperti apa, nama fanspage-nya sesuai dengan all shop teman-teman. Terus kategorinya misalkan kita baju anak ya, bisa dibuat fashion mungkin. Ada desain fashion, ada clothing shop, atau woman cloth shop. Itu banyak bisa dipilih untuk beberapa kategorinya, tergantung mau mentarget apa di fanspage tersebut. Di bio, nanti bisa diisi, langsung create page. Nanti bisa langsung isi data-data kontak, informasi all shop, informasi bisnis, dan langsung udah jadi, bisa dipakai. Sebenarnya gampang banget caranya, nanti bisa langsung dipraktekin aja ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, boleh banget di grup Ruang Belajar. Lanjut Mbak Fitri. Nah, setelah fanspage, ada juga marketplace. Mungkin di sini udah ada juga yang pakai marketplace pasti ya. Marketplace. Next. Di sini aku nggak bahas gimana cara ngupload di marketplace, mungkin karena udah beberapa orang familiar di marketplace ya. Cuma mau bahas sedikit tentang pola dan tips awal jualan di Facebook Marketplace. Ini dari hasil yang udah pernah admin pelajari juga dengan trainer-trainer luar. Yang pertama itu harus mulai upload produk dengan masukin harga di bawah 10.000. Ini untuk apa? Untuk memancing audiens. Untuk mancing audiens dulu. Untuk mancing audiens dulu biar mereka tertarik nantinya. Karena kalau udah ada satu yang tertarik, nanti pasti bakal muncul lagi orang-orang yang bakal ngeklik postingan tersebut dan langsung ngirim pesan atas produk marketplace yang udah dipublish. Terus juga di marketplace, selain kita udah upload produknya, bisa juga di renew post. Jadi kita udah ngupload nih satu postingan, misalkan setelan Vito di hari ini, tapi ternyata 3 hari ke depan kita mau nge-up lagi si Vito itu. Nggak perlu lagi ngupload baru, kita cukup renew post aja di marketplace produk tersebut. Ada pilihannya di produk buka barang Anda di marketplace, nanti ada di postingan per produknya ada pilihan renew post, bisa di renew post. Next. Riset optimasi di Facebook Marketplace. Yang riset optimasi ini ada 3 poin. Yang pertama tuh ada optimasi judul dan kota, ada optimasi gambar, dan juga ada optimasi deskripsi dan harga. Judul dan kota itu ngaruh banget di postingan marketplace ya. Jadi judul dalam produk marketplace nggak selalu harus naruh nama brand lengkap setelan Koko Vito Kidswear. Nggak gitu, karena kalau di Facebook dia lebih umum, general. Jadi orang-orang nyari pasti nggak langsung nama produk atau nama brandnya. Nah, gimana cara nentuin judul yang baik? Biasanya itu kita riset dulu. Kita seperti udah tadi ya diulang lagi, kita posisikan diri kita sebagai pembeli. Orang bakal nyari barang tersebut tuh kalau nge-search apa sih? Misalkan setelan Koko. Setelan Koko biasanya kalau orang mau nyari tuh setelan Koko anak termurah. Misalnya nyari harga-harga yang murah gitu. Nah, lanjut lagi selain keyword tadi, bisa ditambahin kota.
kota yang kita domisili ataupun kota-kota besar. Misalkan domisili di Jakarta, bisa buat produk jual setelan pokok anak termurah di Jakarta. Misalkan kayak gitu. Jadi buat judul-judul yang memang orang bakalan cari judul tersebut, yang orang emang bakalan nge-search produk tersebut. Jadi jangan terlalu spesifik kalau di marketplace. Selanjutnya itu ada optimasi gambar. Nah, gambar-gambar yang diupload di marketplace juga untuk menghindari ban dari Facebook juga tetap harus yang istilahnya yang enggak sara ya. Tetap harus bukan kayak before after itu sebenarnya dilarang di Facebook. Nggak boleh. Jadi kalau baju ya katalog-katalog itu diperbolehkan, atau lebih bagusnya lagi sebenarnya kalau ada foto endorse aslinya. Itu biasanya kalau Facebook lebih mengira itu tuh asli gitu karena posting ada dipakai gitu. Selain daripada katalog doang. Terus bisa juga ditambahin lanjut di optimasi deskripsi dan harga. Untuk deskripsi ini di bagian awal atas deskripsi bisa ditambahin wow effect. Ini yang VRS pelajari juga. Jadi kayak keuntungan apa atau diskon-diskon apa yang dikasih dari ibu-ibu buat customer yang baca produk tersebut. Misalkan produk tersebut bisa COD misalkan. Bisa ditambahin di atas, paling atas deskripsi sebelum mulai deskripsi dari produk tersebut. Misalkan bisa COD buat besar-besar. Nanti orang bakal tertarik notice itu dari awal halaman pertama deskripsi. Atau misalkan lagi promo, beli 1 dapat 1 misalkan. Ditambahin di atas deskripsi itu. Beli 1 dapat 1 atau diskon 10% di hari khusus di hari ini. Tulis di atasnya, diskon 10% khusus di hari ini. Baru lanjut nanti tambahkan deskripsi yang memang mendukung produk tersebut. Harga. Untuk harga seperti yang tadi udah dijelasin, kenapa nulis nggak selalu nulis harga di marketplace itu harus harga asli produk tersebut. Karena kalau marketplace nanti orang bakal masuk ke poin nanya dulu. Jadi sebisa mungkin pancing dulu audiens, pancing dulu leads ini biar masuk dulu ke kita. Bisa pakai harga under 10.000 atau 123 itu bisa. Jadi orang pertama kali lihat marketplace itu biasanya harganya. Jadi kalau harganya seperti itu dia pasti mikir lagi ini beneran segini nggak harganya, dan mau nggak mau nanti mereka bakal ngechat ke kita. Nah kita juga udah dapet list nama mereka, kita bisa masuk arahin buat nanya langsung ke WA, itu bisa banget. Kita dapat leads dari tadi marketplace. Nah, sebenarnya marketplace ini nggak selalu tentang closing, lebih ke nambah leads baru. Nah, itu yang nggak boleh dibuang sia-sia. Lanjut. Ini sempilan aja tips balas chat pada awal ada chat masuk baik di WhatsApp, Facebook Messenger ataupun Marketplace. Usahakan di awal ketika chat masuk itu kita tanya kebutuhan calon pembeli itu apa. Jangan langsung jawab harga. Biasanya kalau orang tadi karena kita masang harganya kayak gitu, biasanya orang langsung nanyanya harganya berapa. Atau produk ini masih ada atau enggak. Nah, gali dulu kebutuhan dari si calon pembeli ini. Butuh setelan itu untuk umur berapa, warnanya mau yang apa. Nah, usahakan kita selalu ngasih solusi terbaik untuk setiap
kebutuhan yang mereka kasih tahu saat di chat itu. Kalau mereka nggak bales, terus kita chat tapi dengan tanda tanya, kalimat tanya. Jadi jangan sampai pesan itu berhenti di kita. Pokoknya sebisa mungkin terus gali kebutuhan customer dengan pertanyaan, jangan pernyataan. Jadi mereka lebih merasa diperhatikan kalau seperti itu. Jadi nggak cuma mereka nanya, terus kita jawab, mereka nanya lagi, kita jawab, tapi kita juga ngasih feedback, ngasih pertanyaan lagi ke mereka sebenarnya apa sih yang lagi dibutuhin gitu. Nanti customer bakal lebih seneng ngejawab pertanyaan-pertanyaannya. Next. Grup FB. Selain dari marketplace dan fanspage tadi, Faris juga masih pakai gabung di grup-grup FB. FB ini banyak banget kalau fanspage tadi dia general bisa ngejangkau semua leads. Kalau grup FB kalian bisa cari aja di FB, bisa nge-search misalkan baju anak branded, nanti muncul banyak banget grup baju anak yang bisa diikuti. Bisa gabung, bisa join. Usahakan cari yang publik. Gabung grup sebanyak mungkin. Nah, nantinya bisa posting jualan kita, bisa posting produk kita di setiap grup-grup tersebut. Karena emang di situ isinya kumpulan orang-orang promosi. Dan biasanya juga ada juga orang-orang yang memang mencari produk melalui grup-grup Facebook. Nah, sebenarnya ini salah satu yang sayang juga kalau dilewatkan. Jadi kalau bisa dimaksimalkan, silakan dipakai. Karena VRS juga walaupun udah banyak sekali sosmed, kita masih mengoptimalkan di grup Facebook ini. Next. Ya, gabung grup Facebook sesuai target market ya. Misalkan kita jualan baju anak, ya berarti kita cari grup-grup Facebook yang memang terkait dengan baju anak. Misalkan grup baju anak di Bekasi, baju anak di Bandung, baju anak di Jawa Tengah. Kita gabung aja. Gabung ke grup-grup yang memang sesuai dengan target market kita. Semakin banyak grup yang kita gabung, semakin banyak kita bisa posting jualan dimanapun di grup-grup tersebut. Jadi makin banyak juga peluang buat closing, buat masuk ke kita gitu. Next. Nah ini tadi definisikan dulu target marketnya, mau dapat target market yang seperti apa gitu. Pria atau wanita, cek tujuan kita sebelum, walaupun di Facebook personal, fanspage, marketplace, ataupun grup Facebook, kita cari dulu goals kita tuh mau apa. Mau nyari yang apa. Jadi kita harus tahu target market kita. Target market yang memang sesuai dengan apa yang kita jual. Gitu. Nah, next. Nah, ini contohnya ya. Contoh kalau mau cari di Facebook, bisa ke grup, halaman grup, bisa cari aja baju anak apa misalkan. Nanti muncul banyak banget dan kelihatan nih Bu-ibu, grup publik, itu berarti grup terbuka yang bisa digabung, siapa aja bisa gabung. Ada grup yang private, itu biasanya kita harus menunggu persetujuan admin untuk bisa gabung di grup tersebut. Nah, udah habis. Selesai materi Facebook marketing. Kita langsung buka sesi pertanyaan lagi. Mau mandiin. Ya, monggo. Udah mau maghrib ya di sana. Kita lanjut ke sesi tanya jawab nih. Dari Mbak Zika, fanspage itu baiknya tentang omset kita, apa brand kita, Mbak? Fanspage.
Fanspage itu tentang all shop kita, Mbak. Kalau Facebook pribadi, tadi untuk branding kita, diri sendiri sebagai owner atau pemilik usaha tersebut. Kalau fanspage, dia memang halaman bisnis yang dikhususkan untuk promosi penjualan. Jadi pastinya itu tentang all shop, informasi bisnis, all shop kita, produk yang kita jual, konten-konten branding produk. Itu sesuatu yang memang mau kita promosikan dengan harapan orang-orang bakal postingan-postingan tersebut bakal ngejangkau banyak orang dengan target sesuai dengan produk yang kita jual. Gimana? Lanjut. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Atika. Mbak, gimana ya biar marketplace rame lagi? Dulu awal rame banget, sekarang sepi banget. Padahal kemarin sama. Untuk marketplace, sebenarnya ya Mbak, karena mungkin sekarang udah terlalu banyak juga sosmed-sosmed baru kayak TikTok. Sekarang TikTok juga udah ada TikTok Shop kan, terus bisa live TikTok sambil jualan. Nah, kayaknya marketplace ini mulai berkurang jangkauannya ya. Karena memang di Fire Shop sendiri kita pakai marketplace. Tapi memang jarang sekali rame. Nah, itu dia makanya kenapa pentingnya tadi dioptimasi marketplace. Mulai dari pancingan harga murah, pancingan deskripsi yang menarik, mulai dari kontennya, misalkan ngupload yang memang lagi promo gitu. Nah, itu nantinya bisa jadi pancingan buat audiens buat masuk dulu nih Mbak ke kita. Jadi kita jangan berharap closing dulu deh kalau di marketplace. Jangan berharap closing dulu, tapi perbanyak leads dari marketplace tersebut. Karena orang-orang itu kalau dari marketplace pasti main nanya aja produk masih ada apa enggak, harganya berapa, padahal belum tentu kan. Tergantung dari gimana respon kita, tergantung dari gimana nanti kita ngelola leads tersebut. Jadi pokoknya kalau di marketplace ini, ambil dulu leads-nya. Ambil dulu, kelompokin dulu leads yang masuk. Nantinya bisa dikelola lagi di setelahnya gitu. Bisa dikelola lagi buat promosiin produk-produk lain gitu. Emang lagi sepi, makanya kita coba semua lini, kita coba semua sosmed, kita coba mengikuti majunya zaman nih. Tapi tetap karena tetap ada apa ya, walaupun di marketplace lagi sepi sekarang, tapi bisa jadi nanti ada masanya marketplace ini ramai lagi. Karena pengunjung juga pasti masih terbelah-belah nih antara sosmed-sosmed dari Instagram, Facebook, TikTok, gitu sih. Sama satu lagi nih dari Mbak Atika juga. Satu lagi Mbak, gimana nyiasatin customer yang maunya COD selain via Shopee? Kalau ini aku gimana ya nyiasatin? Karena kalau di Fire Shop sendiri kita nggak ada sistem COD atau bayar di tempat. Kalau enggak mungkin menurut aku ya Mbak, untuk sistem COD ini. Karena kalau COD ini biasanya tuh ada rentan ketika kita udah kirim barang, siapa tahu di sananya udah ketika udah datang barang dia nggak mau bayar gitu. Itu siasatnya kita jelasin lagi peraturan kita, kalau kita itu nggak ada sistem COD, jadi kita sistemnya misalnya via Shopee ataupun GNT gitu. Nah, ini ada bantu jawab nih dari Mbak Yulinar.
biasa pakai POS atau JNT. Nah, bisa nih kalau JNT itu bisa untuk bayar tujuan. Jadi misal untuk ongkirnya dibayar tujuan, itu biasanya bisa. Seperti itu sih Pak. Nah, Ada yang mau nanya lagi? Atau mungkin Mbak Yulinar mau sharing? Oke, gimana ibu-ibu? Ada yang mau nanya lagi? Izin nambahin ya untuk pertanyaannya Mbak Atika ya. Gimana biar marketplace rame lagi dulu awal rame? Ini kembali lagi pada hashtag ya. Posting produk, karena seperti tadi Mbak April jelaskan, tujuan utama marketplace bukan cuma closing, tapi mendatangkan leads baru, interaksi gitu ya. Nah, fungsinya teman-teman semua harus menyiapkan file atau semua leads yang masuk itu harus terrecord ya, penting sekali. Ketika sudah terrecord tapi tidak closing di pertama, bisa di follow up lagi gitu ya. Nah, bisa di follow up lagi, jadi di reminding lagi, bonding lagi ya. Jadi bahasa marketingnya itu CRM gitu ya. Nah, itu. Jadi mainkan di hashtag ya. Tadi harga coba di cross check lagi gitu kan ya. Terus cek cara kita follow up seperti apa. Nah, ini kalau bahasan yang ini nanti kita akan ada di strategi marketing. Ya, strategi marketing. Kalau sekarang kita lagi membahas semua tentang digital marketingnya gitu. Nah, makanya itu tadi seperti yang sudah disampaikan Mbak April juga, digital marketing itu sangat luas dan banyak sekali media-medianya. Jadi memang kalau aku menyarankan kuasai semuanya ya. Tebar umpan itu ke banyak kolam. Karena kita nggak akan tahu rezeki kita itu bagusnya di mana. Ya, kolam mana yang menangkap umpan yang kita berikan gitu ya. Nah, seperti itu juga. Nah, mau sedikit sharing ya. Awal mula Virus itu sosmednya hanya FB dan fanpage. Karena Instagram sendiri itu baru ada di tahun 2016. Dulu aku malah ngiklan itu di Kaskus. Ya, pertama kali aku menjaring reseller itu dari Kaskus karena aku itu berawal dari open marketer. Ya, aku tuh dulu sendiri tanpa admin, aku itu open marketer. Setiap hari pelan-pelan aku bina gitu ya. Lama-lama dia naik jadi reseller grosir kayak gitu. Nah, jadi dulunya aku Facebook pribadi, terus lanjut lagi ke fanpage ya. Nah, fanpage itulah yang kurang lebih bisa dikatakan sebagai apa ya, saksi mata ya, atau kalau bisa dibilang itu benar-benar kolom Virus itu terbentuk dari fanpage karena interaksi fanpage Virus alhamdulillah sudah tinggi sekali. Ya, orang dulu belum melek sama sekali. Nah, aku itu udah ya kalau boleh dikatakan sudah melek duluan gitu ya. Ketika orang belum booming ya dengan fanpage, Virus sudah masuk duluan gitu ya. Jadi berarti kita udah ngasih umpan duluan gitu ya. Nah, banyak menjaring. Jadi waktu itu aku fanpage itu ngiklan ads dulu untuk naik interaksi. Closing nomor sekian. Nomor pertama itu aku bukan closing, tapi interaksi. Jangkauan, itu tujuan pertamanya. Habis sulit masuk, setelah itu baru di situ ya closing atau tidak, tapi kita punya leads, punya data leads. Dulu seperti itu ya. Nah, untuk iklan ads itu akan ada di sesi di hari Jumat ya. Iklan ads sedikit, iklan ads itu dulu aku sampai dibilang boncos itu sering banget ya. Sekali ngiklan bisa 10 juta, 20 juta pernah. Boncos iya gitu ya. Jadi
itu udah ngerasain banget ya, sakit-sakitnya itu udah ngerasain banget dulu gitu. Setiap ritme itu pasti ada masalah gitu ya. Sekarang bukan berarti virus tidak ada masalah, enggak ya. Pasti selalu ada, tapi dengan ada masalah kita makin dewasa, kita makin kreatif, itu yang paling penting ya. Karena seorang business owner itu selalu diuji dan dituntut untuk berpikir kreatif terus. Ya, teman-teman semua, ini level agen. Pembinaan ini level agen yang aku ajarkan. Jadi aku mengajarkan teman-teman semua memposisikan diri teman-teman sebuah sebagai, ya saya ini business owner, oke? Mungkin aku akan berbeda ceritanya kalau aku lagi pembinaan ke reseller. Makanya kenapa tahun ini lebih spesifik, agen-agen reseller, karena untuk membentuk vibrasi mindset itu harus sama dulu kolamnya. Gitu ya. Ketika teman-teman sudah ngerasa, ya saya business owner, saya bertanggung jawab atas segala hal dalam bisnis saya ini. Maka dari itu, saya harus membuat strategi-strategi agar bisnis ini tetap stabil, tetap bertahan, dan tetap melejit. Ya, oke? Jadi mulai saat ini teman-teman, vibrasikan itu dulu, baru teman-teman cross-check. Petakan dulu strategi marketingnya, digital marketingnya mau mulai dari mana yang diperbaiki. Pelan-pelan aja. Nggak perlu Mumut Mbak Luki bingung mau mulai dari mana, enggak, pelan-pelan dulu. Misalnya teman-teman, oh aku udah ada IG, oke, aku rapin dulu IG ya, tapi ingat harus ada target. Dan ada target, teman-teman itu lebih banget dan lebih terarah. Maksudnya gimana target? Bukan target penjualan, tapi target merapikan semua digital marketing teman-teman. Oh ya tadi, aku udah punya Instagram Mbak Luki. Oke, aku kepengen Instagram aku dalam 1 minggu ini rapih. Buat target. Kalau memang belum punya admin, buat to-do list harian. Jangan hari ini posting, besok enggak. Gimana algoritmanya mau jalan, insight-nya mau jalan gitu kan. Kalau memang punya admin, oke, instruksikan ke adminnya. Buat tuh SOP-nya. Ya, nanti akan diajarkan di sesi SOP ya, operasional ya, di operasional gitu. Terus kalau misalnya, Mbak Luki aku baru ada FB pribadi, oke, branding dulu. Teman-teman sebagai business owner mau dikenal apa di halayak di Facebook, di teman-teman kalian di Facebook. Kalau aku di Facebook aku pengen dikenal sebagai businesswoman ya, womanpreneur ya, walaupun masih bekerja di kantor, bisnis tetap jalan secara autopilot. Itu terus yang aku gadang-gadangkan, itu yang aku gadang-gadangkan untuk ibu-ibu rumah tangga itu bisa menghasilkan uang cukup di rumah aja, masih bisa ngurus anak, masih bisa ngurus suami. Itu terus, dan next itu teman-teman harus dapetin dan harus linear antara FB pribadi dan misalkan punya IG pribadi dan TikTok pribadi. Makanya Virus itu punya TikTok 2. Satu TikToknya aku, kedua TikToknya Virus. Itu nice marketnya beda. Buat apa? Personal branding. Oke. Jadi kalau mau jadi seorang pebisnis bukan cuma seperti jualan yang penting laku. Enggak. Percaya, kalau teman-teman mindsetnya yang penting jualan, oke, teman-teman nggak akan punya mimpi tinggi. Mimpinya coba yang penting barang ini laku. Besok bisa kulakan lagi. Udah. Tapi nikmati stres ya. Nanti pelan-pelan naik, teman-teman, jadi rasanya tuh beda. Rasanya akan berbeda ketika kita naik jenjang, scale up, gitu ya. Nah, tadi misalkan FB. Pilih dulu teman-teman mau dikenal sebagai apa. Atau misalkan mau marketplace. Oke, itu bisa berbarengan. FB sama marketplace gitu ya. Atau misalkan aku IG pribadinya udah banyak nih followernya Mbak Luki. Oke, itu nanti bisa disematkan langsung di IG jualannya kayak gitu ya. Jadi proses itu pelan-pelan aja teman-teman ya. Misalkan mau punya Telegram juga, oke, Telegram. Jadi makanya tadi dibuat target dulu. Minggu ini mau rapiin IG, clear. Minggu besok FB, oke. FB mau sekalian fanpage, oke. Terus besok TikTok, boleh kayak begitu. Jadi nggak usah dibuat pusing ya. Jadi satu-satu aja, pelan-pelan aja gitu. Paham ya ibu-ibu? Ada yang mau ditanyain langsung sama aku? Oh, Mbak Yuliner ya. Nah, ini materinya ada di Jumat ya, Mbak. Karena kalau spesialis ads itu suami aku ya. Kalau aku tuh cuma nyuruh-nyuruh aja.
aja, kepengennya marketnya ini, kotanya ini, nanti ketemu customer kayak gini. Itu request aku. Nah, yang ngejalaninnya nanti tuh suami aku. Nanti mungkin tanya ke Bapak Reza di hari Jumat. Disimpan dulu pertanyaannya ya. Cuman sedikit aku mengulas algoritma ads ini memang sedang menurun dan memang targetnya justru lebih closing untuk ecer. Makanya sekarang Fireres sudah lama tidak pakai ads. Sudah lamanya juga nggak lama-lama juga ya. Jadi kalau lagi kepengen nge-ads ya ads gitu ya. Kita hampir 80% sekarang organik. Jadi aku lagi benar-benar membangun personal branding. Jadi kalau yang belum follow atau invite FB aku tuh bisa invite ya, biar bisa kebayang personal branding seperti apa. Nah, setiap hari itu Mbak Fitri itu posting 3 kali. Aku wajibkan 3 kali, pagi, siang, sore. Ya, biar terus dikenal. Orang itu ketika menyebutkan Mbak Luki itu siapa, langsung kebayang. Mbak Atika itu siapa sih? Nah, Mbak Yuna itu siapa sih? Nah, itu yang harus kalian bangun. Gitu ya. Jadi yang semua diposting di FB pribadi aku itu bukan aku ya. Itu admin, kecuali kalau story-nya itu biasanya aku yang sering. Nah, kalau aku lagi kepengen posting, kepengen ada yang aku ceritakan, biasanya aku posting sendiri gitu. Tapi nanti ada sedikit beda lah ya bahasanya gitu ya. Yang mana kata-kata aku sama Mbak admin Mbak Fitri ya. Cuma biasanya Mbak Fitri juga diarahkan oleh aku gitu ya. Ada lagi? Mbak Atika udah paham? Oh, Mbak Dewi udah keluar ya? Nah, itu Mbak Dewi persona brandingnya oke dia di FB ya. Dia di FB pribadi, di IG pribadi dia persona brandingnya oke, TikToknya juga. Itu dalam rangka dia persona branding dan itu nggak sekejap mata, teman-teman. Harus dibangun sejak sekarang. Jangan nunggu nanti. Nanti aja deh kalau aku order udah banyak. Enggak, percayalah. Ketika order sudah banyak, yang tidak tersistem-sistem itu membuat kalian tambah pusing. Ya, karena ketika ramai itu bisa jadi itu sebuah keajaiban, bukan sebagai proses hasil yang sudah kalian lakukan strateginya. Ya, karena aku pernah berada di posisi itu waktu dulu. Tapi ketika aku tahu ilmu-ilmu marketing, nah aku meyakini setiap proses yang kita belajar punya ilmunya, itu insya Allah bisa stabil. Walaupun turun, itu siklus ya, yang namanya bisnis ya, naik dan turun. Tapi kita tahu dasar-dasarnya itu apa untuk bisa mencari solusi-solusi dari permasalahan yang ada. Oke, ada lagi materinya? Udah, April? Oh, oke, ini info Mbak sudah selesai. Nah, teman-teman ini ada reportnya. Nanti bisa di-share, di-upload sama Mbak April, nanti di-share gitu ya. Ada live-nya juga ya, di utama Fireres ya. Nanti ada bisa Cek aja. dicek ya, Iya. dicek ya, Di feed sih. ya, nanti dicek ya. Besok ya, dari PowerPoint akan di-share di grup ya. Dan tadi video itu ya, Ya, video PR untuk ya, ada perubahan. PR dari maksudnya PR buat akun Fireres ya. Nanti akan di-share buat dulu, nanti baru di-share di grup. Nanti setelah itu teman-teman nonton, kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung aja bertanya. Dan kalau ada yang pengen curhat gitu ya, mau telepon boleh. Gitu, karena kemarin tuh aku sempat teleponan sama Mbak Indri gitu ya. Gitu. Karena biasanya emang ada beberapa hal yang memang kayaknya susah ya kalau chat ya gitu ya. Terus kalau voice note juga feedbacknya juga mungkin belum tentu pas gitu. Bisa telepon. Aku kemarin langsung telepon ke Mbak Indri itu lumayan lama gitu. Itu boleh ya. Feel free ya. Pokoknya aku insya Allah bantu teman-teman semua dan akan share dan insya Allah kita buka semua dapur Fireres ya demi kemajuan teman-teman semua. Karena sesuai moto kami, Fireres itu mengajak teman-teman semua untuk tumbuh dan sukses bersama. Gitu ya. Jadi sebelum ada Zoom private atau aku datangin offline itu boleh. Kalau mau telepon dari sekarang boleh. Catat dulu pertanyaannya, boleh banget. Ya, sebisanya aku jawab gitu. Oke. Segitu aja ya. Ini kita udah 2 jam
2 jam lebih ya, 2 jam lebih. Oh ya, aku mau infoin teman-teman semua, selama sesi pembinaan ini, sesi Zoom, materi gitu ya. Kenapa sih aku bagi dalam 3 kategori? Karena inilah nadi dalam bisnis. Strategi marketing, digital marketing, sama tadi SOP dan SDM gitu ya. Saling berketerkaitan satu sama lain. Tapi kemarin dari hasil polling, yang pertama kita akan bahas digital marketing, yang kedua kita ada bahas strategi marketing, baru yang terakhir kita bahas operasional dan SDM gitu ya. Nah, untuk minggu depan kita off dulu Zoom-nya, karena kebetulan Virus akan kedatangan coaching. Jadi teman-teman Virus sudah terus belajar. Alhamdulillah kita tuh masih sedang coaching ya, sama salah satu guru gitu ya. Sudah hampir 8 bulan ya, 8 bulan setahun ini. Dan minggu depan itu coach kita itu akan datang langsung ke Virus seperti mengaudit lah ya. Sudah benar belum SOP-nya gitu. Nanti aku akan sharing-sharing dari hasilnya gitu ya. Jadi kita akan mulai lagi sesi Zoom ini di minggu kedua Agustus dengan tema strategi marketing. Oke, gitu aja. Dan selama pembinaan ini memang yang menjadi pengajarnya, trainernya memang tim Virus. Kenapa Mbak Lupi nggak panggil orang lain? Teman-teman, bukan aku nggak mau panggil orang lain, bukan berarti aku irit amat sih nggak panggil trainer, bukan. Karena goal aku, kepengen banget teman-teman ini tahu persis Virus itu ngerjain apa aja tiap hari, gitu ya. Kalau teman-teman kepengen benchmark dengan Virus, boleh banget. Itu tujuan aku. Ya, karena yang tahu banget yang ngerjain Virus setiap hari ya admin-admin kami. Ya saya sebagai owner. Kalau saya mau pihak ketiga kan lagi, dia aja pasti akan belajar lagi dulu konsepnya Virus. Benar kan? Belum tentu cocok juga gitu ya. Beda kalau memang sesi pembinaan yang per bulan aku panggil trainer, tapi itu per tema. Nah, itu beda cerita. Terus tujuan aku kedua itu memang mengasah semua kemampuan soft skill admin-admin gitu ya. Karena biasa di balik layar aja gimana sih cara mbak-mbak admin ini ngomong depan umum gitu ya, public speaking kayak gimana. Jadi tujuan aku seperti itu gitu. Dan untuk itu, untuk saling koreksi kita ya, kurang lebihnya apa gitu ya. Setiap sesi ini besok ada Mbak Admin yang japri ke teman-teman semua testimoninya untuk per sesi gitu ya. Dan di akhir pembelajaran nanti ya untuk program ruang belajar ini aku akan kasih link Google link ya. Link nanti teman-teman bisa isi, aku minta masukan gimana nih progres Mbak Vita, Mbak April, Mbak Fitri sebagai pembicara. Karena ini sangat-sangat penting masukan untuk mereka. Ya, masukan juga buat aku gitu ya. Jadi untuk penilaian buat mereka gitu. Oke, aku sekalian tutup aja ya. Sekian dari aku. Terima kasih. Mohon maaf apabila Mbak April, Mbak Vita, Mbak Fitri dan saya dan suami ada kurang-kurang hari ini ya di sesi Zoom hari ini. Semoga teman-teman maklumi, bisa tanya-tanya lebih dalam. Dan untuk seminggu ini karena hari kerja, jadi mohon maaf banget kalau untuk sesi opening itu pasti sama suami aku, karena posisi di jam itu aku tuh lagi di jemputan kantor gitu, jadi nggak enak kan kalau aku ngoceh-ngoceh gitu ya. Jadi aku pasti ada di sesi closing statement itu aku udah di rumah posisinya gitu ya. Jadi sebisa mungkin aku mengusahakan dan kita semua sama-sama mengorbankan waktu. Aku sangat-sangat berterima kasih teman-teman mau belajar, mengorbankan waktu teman-teman, mengorbankan waktu dengan anak, dengan suami, sama. Kita semua berkorban. Admin juga sama ya. 2-3 jam waktu dia berkurang untuk bekerja di Virus ya, demi membantu teman-teman semua untuk berkembang. Aku juga sama gitu ya. Marilah kita saling menghargai ya. Dengan waktu yang kita sudah korbankan, insya Allah kita bisa mencapai goal dan teman-teman omsetnya lebih melesat lagi 2-3 kali lipat di tahun 2023. Oke, sekian dari aku. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Udah foto belum ini? Foto. Foto dulu ya. Foto dulu ya. Dibuka dulu. Yuk, on cam yuk. Dibuka dulu kameranya. Tinggal sedikit. Udah mau maghrib ya. Ya, kayaknya ya. Udah riuh nih. Iya, Oke, di foto siapa
ini? Mana yang Lagi, lain? Mbak. Mbak Minya. Bagus Belum sekali. lagi sekali Mia. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ayo Mbak Mia sibukkan dengan jualan. Biar happy. Nanti tunggu aku datang ke Sukabumi ya. Oh iya, ditunggu ya. Alhamdulillah sehat-sehat. Dua, 1, tiga. 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Thank you.